Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Rina Anugrah S.Farm MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Analisis Dasar, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ainis Rina dengan NIM 255019119 dari kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik dengan penerapan Green Analytical Chemistry atau GAC pada ZnSO4 dan cemaran Cu dalam kunyit. Melalui presentasi ini, saya tidak hanya membahas bagaimana suatu senyawa diidentifikasi, tetapi juga bagaimana proses analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lebih aman, efisien, serta ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang metode analisis kualitatif secara klasik yang tetap mengacu pada prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC. GAC sendiri merupakan pendekatan dalam kimia analitik yang menekankan pada pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, kemudian minimasi limbah, serta efisiensi energi. Objek yang dianalisis adalah zinc sulfat atau ZnSO4 dan cemaran Cu dalam kunyit. Dalam penelitian ini, prinsip GAC diterapkan dengan mengganti penggunaan gas H2S yang beracun dengan tioasetamida yang lebih aman, karena menghasilkan H2S secara in situ. Selain itu, penggunaan reagen juga diusahakan seminimal mungkin, agar limbah yang dihasilkan tidak berlebihan. Pendekatan ini penting karena analisis kimia saat ini tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan kerja. Tahap pertama adalah uji organoleptik. Uji pendahuluan organoleptik yaitu pengamatan sifat fisik sampel secara langsung menggunakan indera. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa sampel tidak berwarna atau putih, berbentuk kristal atau serbuk, tidak berbau, dan memiliki rasa pahit. Karakteristik ini sesuai dengan sifat umum dari zinc sulfat atau ZnSO4. Walaupun terlihat sederhana, uji ini sangat penting sebagai langkah awal, karena dapat memberikan gambaran awal identitas zat serta membantu menghindari kesalahan analisis pada tahap berikutnya. Selanjutnya dilakukan uji pendahuluan anion sebagai tahap screening awal. Pada penambahan H2SO4 pekat tidak terbentuk gas, sehingga dapat disimpulkan bahwa anion karbonat atau sulfida kemungkinan tidak ada. Sedangkan pada penambahan BaCl2 dalam suasana asam terbentuk endapan putih. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya anion sulfat atau SO4-2-, namun hasil ini masih bersifat dugaan, sehingga perlu dilakukan uji konfirmasi lebih lanjut. Selanjutnya, untuk memastikan, dilakukan uji spesifik menggunakan BaCl2 dalam suasana asam. Terbentuk endapan putih BaSO4. Endapan ini tidak larut dalam HCl maupun NaOH. BaCl2 dipilih karena ion Ba12 memiliki selektivitas tinggi terhadap ion sulfat dan menghasilkan endapan yang sangat stabil. Hal ini membuat uji ini sangat umum digunakan dalam analisis kualitatif untuk memastikan keberadaan SO4-2-. Selanjutnya dilakukan identifikasi kation Zn12 menggunakan NaOH. Pada penambahan awal terbentuk endapan putih. Kemudian, ketika NaOH ditambahkan secara berlebih, endapan larut kembali membentuk kompleks ZnOH2 plus 2OH- terbentuk ZnOH4-2-. Hal ini menunjukkan sifat amfoter dari Zn2+ yang menjadi salah satu ciri khas dalam identifikasi. Pada uji berikutnya digunakan tioasetamida sebagai sumber H2S. Dalam metode konvensional digunakan gas H2S langsung. Namun pada metode ini diganti dengan tioasetamida sebagai penerapan dari GAC. Keuntungannya yaitu yang pertama lebih aman, yang kedua mengurangi paparan gas beracun, yang ketiga mudah dikontrol.
Hasil yang terbentuk yaitu ada endapan putih. Warna putih ini membantu membedakan Zn dari logam lain yang menghasilkan endapan gelap. Selanjutnya itu uji Zn2+ dengan penambahan NH4OH. Pada uji dengan NH4OH, penambahan sedikit menghasilkan endapan berwarna putih ZnOH2. Penambahan berlebih melarutkan endapan kembali dan membentuk kompleks ZnNH3,4,2+. Reaksi ini memperkuat identifikasi Zn2+ karena menunjukkan kemampuan membentuk kompleks dengan amonia. Selanjutnya masuk ke analisis cemaran Cu dalam kunyit. Pertama, dilakukan destruksi sampel kunyit menggunakan HNO3 pekat dengan pemanasan. Tujuan dari destruksi ini adalah untuk menghancurkan matriks organik dalam kunyit, seperti pigmen dan senyawa lainnya, sehingga logam yang mungkin terikat dapat dibebaskan ke dalam larutan. Jika tahapan ini tidak dilakukan, ion Cu2+ akan sulit terdeteksi karena masih terikat dalam struktur organik. Hasil dari proses ini adalah larutan yang lebih jernih dan mengandung ion logam bebas dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan pengendapan Cu2+ menggunakan tioasetamida dalam suasana asam dengan pemanasan. Tioasetamida yang menghasilkan ion sulfida yang kemudian bereaksi dengan Cu2+ membentuk endapan hitam kecoklatan CuS. Endapan berwarna hitam ini menjadi indikator awal adanya ion tembaga dalam sampel. Penggunaan tioasetamida juga lebih aman dibandingkan penggunaan gas H2S secara langsung. Endapan CuS yang terbentuk kemudian dipisahkan, dicuci, dan dilarutkan kembali menggunakan HNO3 pekat dengan pemanasan. Tujuannya yaitu adalah untuk mengubah kembali CuS menjadi ion Cu2+ dalam larutan, agar dapat diuji lebih spesifik pada tahap selanjutnya. Larutan hasil pelarutan ini kemudian digunakan untuk diuji konfirmasi. Untuk selanjutnya yaitu uji dengan penambahan amonia. Penambahan amonia menghasilkan endapan berwarna biru. Kemudian larut menjadi biru tua CuNH3,4,2+. Pembentukan kompleks ini terjadi karena adanya pasangan elektron bebas dari NH3 yang berikatan dengan ion Cu2+. Perubahan warna ini sangat khas sehingga sering digunakan sebagai indikator identifikasi Cu2+. Sebagai konfirmasi akhir dilakukan uji menggunakan kalium perosianida atau K4FeCN6. Reaksi ini merupakan senyawa kompleks yang mengandung ion FeCN6 4- yang dapat bereaksi dengan ion logam tertentu termasuk Cu2+. Ketika larutan yang mengandung Cu2+ ditambahkan, akan terbentuk endapan berwarna coklat kemerahan. Endapan ini merupakan senyawa kompleks tembaga ferosianida yang terbentuk melalui reaksi antar ion Cu2+ dengan ion ferosianida. Uji ini bersifat cukup spesifik karena tidak semua ion logam menghasilkan endapan dengan karakteristik warna yang sama, sehingga terbentuknya endapan coklat kemerahan ini digunakan sebagai indikator kuat keberadaan ion Cu2+ dalam sampel. Selain itu, penggunaan uji ini sebagai tetapan konfirmasi akhir sehingga bertujuan untuk meningkatkan keakuratan hasil analisis, sehingga tidak hanya bergantung pada satu jenis pengujian saja. Dengan adanya dua tahapan konfirmasi yaitu uji amonia dan uji kalium perosianida menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada tahap ini kita tidak hanya melihat satu indikator saja, tetapi memastikan kembali dengan reaksi yang berbeda agar hasilnya benar-benar meyakinkan. Sebagai penutup, melalui penelitian ini dapat kita pahami bahwa metode analisis kualitatif klasik masih sangat relevan untuk digunakan, terutama jika dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih modern seperti Green Analytical Chemistry atau GAC. Pendekatan ini menjadi penting karena dalam praktiknya seorang analis tidak hanya dituntut untuk memperoleh hasil yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan kerja, dampak terhadap lingkungan. Dengan adanya inovasi sederhana seperti pemilihan reagen yang lebih aman dan efisien,
analisis kimia dapat dilakukan dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Harapannya, metode seperti ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan, khususnya dalam analisis bahan alam maupun pengujian cemaran logam. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.